Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita agar kita merasakan lawatan kuasa Roh Kudus. Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa siapkan roti dan anggur atau minuman teh untuk ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita kembali mengingat dan mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul dan beribadah kembali pada hari ini Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah hari ini, Tuhan yang turut campur tangan dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan buat tim PW, buat multimedia, buat pembicara yang turut ambil andil Tuhan. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang nyata melalui ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa lawatan-Mu, kuasa Roh Kudus mengalir buat setiap hati kami. Dan kami percaya ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Biar kita tetap bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas setiap kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam di kaki-Mu Yesus. Kami tinggalkan seluruh kesibukan kami. Biar hari ini kami mau agungkan nama-Mu. Kami mau puji nama-Mu Yesus. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami puja. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Siapa yang percaya bahwa hanya di dalam namanya ada pengharapan dan kemenangan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Jangan ragu dan tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita ada bersama dengan kita. Amin. Yes, mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Katakan firman-Mu, firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, oh, oh. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah ku ragu. Yes, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan, dan di dalam namanya ada kemenangan. Haleluya. Di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali dikatakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Yes. Haleluya, kami percaya di dalam nama-Mu ada pengharapan dan kuasa-Mu memberi kemenangan. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan kuasa-Mu memenuhi hati kami. Kami rindu Engkau memulihkan dan membentuk kami Tuhan menjadi serupa seperti Engkau lebih lagi.
Kami tahu kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, Tuhan. Kudus berkenan bagimu.
bentuk hati kami selalu Tuhan. Ubah hati kami selalu Bapa. Sucikan hati kami, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Agar kami selalu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kembali hari ini kami menghadap hadirat tata Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu bila menyenangkan hati Engkau. Dan itu sebagai bukti penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berikan pengurapan yang baru bagi hamba-Mu, juga bagi seluruh jemaat yang mendengarnya di rumah masing-masing. Dan kiranya firman-Mu itu menjadi inspirasi rohani bagi kami, sehingga dapat berdampak dalam pertumbuhan rohani kami dan kami bisa menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk bersaksi bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, shalom. Hari ini saya akan berbicara tentang sikap hidup teladan Kristus. Saya ambil di dalam Kolose 3 ayat 12-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Kita harus menyadari bahwa tujuan Allah untuk umat manusia di muka bumi ini bukan hanya sekedar memberikan berkat, bukan hanya sekedar bicara tentang materi atau kelimpahan bahkan kekayaan. Kita harus menyadari bahwa hidup ini harus selaras sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Kita juga harus membuktikan bahwa dunia memahami kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Dan melalui karakter Kristus yang ada dalam diri kita ini, kita dapat menggarami dunia yang mulai tawar dan dapat menerangi dunia yang semakin gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengiring Tuhan, sekali lagi saya tekankan, bukan hanya bicara tentang berkat, tetapi bicara tentang bagaimana kita mengadopsi karakter Kristus bagi kita dan kita bisa bagikan semua orang. Mari bagian kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus membagikan karakter-karakter ilahi supaya orang-orang yang kita temui ini benar-benar mereka juga menemukan Tuhan, mereka menemukan kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau begitu kita harus belajar sikap apakah yang harus kita teladani di dalam pribadi Yesus Kristus. Dari sesuai ayat yang kita baca mungkin hanya 2 poin saja, yaitu yang pertama rendah hati dan yang kedua kesabaran. Mari kita buka di dalam Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perlu kita sikapi di dalam mengikuti teladan pribadi Yesus, yaitu kerendahan hati. Rendah hati adalah sesuatu hal yang sangat penting. Di dalam bahasa Latin, rendah hati itu disebut dengan humilitas. Kata ini berasal dari kata humus yang artinya tanah. Dan pengertiannya ini sangat luar biasa. Kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan asal-usul kita hanyalah debu dan tanah. Dan kita harus mengenalkan diri kita kepada Sang Pencipta, Sang Khalik yaitu pribadi Tuhan sendiri. Sadarilah bahwa setiap manusia itu berasal debu dan tanah. Tidak memiliki apa-apa yang dapat kita banggakan. Maaf bicara kalau hari-hari ini mungkin kita hidup dalam sebuah kelimpahan, kekayaan. Ucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita.
Atau sebaliknya ketika kita hidup di dalam sebuah masalah kemiskinan atau tantangan, saya ingin katakan juga ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menciptakan kehidupan kita begitu luar biasa, maka Dia akan juga campur tangan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, mari kembangkan sikap rendah hati. Di sini sangat jelas bahwa Yesus memperingatkan murid-muridnya, bahkan semua orang yang mendengarkannya, bahwa barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendah hati bukan bicara tentang perasaan. Rendah hati juga bukan bicara tentang bagaimana kita memikirkan cara-cara strategi untuk rendah hati. Bukan. Tetapi rendah hati bicara totalitas kehidupan kita yang ada tertanam dalam hati kita. Dan itu yang menjadi pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Hidup di dalam rendah hati dalam setiap tingkah laku kita. Ada beberapa prinsip tentang rendah hati dan kita bandingkan dengan kesombongan. Rendah hati bersifat tidak memiliki sifat superior. Sedangkan kesombongan, dia memiliki sikap superior, keakuan, ingin menjadi orang yang nomor satu dimanapun dia berada. Yang kedua, rendah hati menghargai kelebihan orang lain, tetapi kesombongan mengabaikan orang lain. Rendah hati bicara menyadari kelemahan diri kita. Kalau kesombongan itu menutupi kelemahan diri kita. Kalau orang yang sombong, dia tidak pernah mengakui bagaimana kelemahannya. Dan yang berikutnya, orang yang rendah hati, dia bisa menerima saran dan kritik. Sementara orang yang sombong atau memiliki kesombongan dalam hatinya, dia adalah orang yang keras hati, tidak peduli. Sementara orang rendah hati merendah saat dipuji, ketika dikatakan, wah hasil pekerjaan kamu luar biasa. Dia akan katakan, terima kasih buat pujian itu. Berbeda dengan orang yang sombong, dia akan katakan, wow itu sudah sepantasnya pujian itu milik saya karena saya sudah berusaha keras. Dan yang terakhir, orang yang rendah hati itu menganggap kesetaraan bagi yang lemah. Tetapi orang yang sombong itu menganggap rendah bagi orang lain. Selama kehidupannya Yesus melayani, dia berani menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan orang-orang kaya yang mungkin meremehkan dia, Yesus juga berani menegur bagaimana harta itu tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Yesus selalu mengasihi untuk orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin. Kalau dikatakan mungkin bahasa sekarang orang-orang kaum marginal, di mana mereka hidup di dalam sebuah kondisi yang pas-pasan, di dalam kondisi yang lemah, di dalam kondisi yang butuh pertolongan. Dan di situ Yesus hadir. Dan pelayanan Yesus itulah yang membuat akhirnya dia sangat dibenci oleh kalangan-kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena menjadi saingan di dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu, ada dua tokoh dunia yang ingin saya ceritakan secara sekilas. Bagaimana mereka akhirnya meninggal dunia ketika mereka mulai sombong, bahkan mereka berani melawan Tuhan. Yang pertama yaitu yang bernama Tancredo Neves. Dia adalah seorang presiden yang terpilih di Brasil. Dia katakan, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan dia, membatalkan pelantikan, termasuk Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, sehari sebelum pelantikan calon presiden Tancredo Neves, dia tiba-tiba meninggal dunia. Yang kedua, kita juga tahu ada satu nama artis yang terkenal, Cazuza, yaitu artis Brasil yang meninggal dunia di usia muda. Pada saat dia menempati posisi popularitas yang sangat tinggi, pada posisi puncaknya, dia melecehkan Tuhan di hadapan para fansnya ketika dia mengadakan konser musik. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Dengan bangganya dia merokok dan asap rokoknya dikeluarkan dan dia menengadah ke atas dan dia katakan dengan suara yang keras melalui mic dan dia berkata, Tuhan, asap rokok ini aku persembahkan kepada Engkau. Bapak Ibu, tidak lama dari situ maka Cazuza mengalami sebuah penyakit yang sangat kronis. Dia mengalami kanker di paru-parunya dan di usia yang sangat muda dia meninggal dunia. Bapak Ibu, sekali lagi, kesombongan adalah musuhnya Tuhan. Ketinggian hati Tuhan tidak menyukai. Mari kita mengoreksi diri kita. Ada di posisi mana hati kita?
Apakah kita tetap menjaga kerendahan itu atau suatu saat kita merebut kemuliaan Tuhan sehingga kita masuk di dalam sebuah kesombongan. Saya berharap dengan firman Tuhan ini mari kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki semuanya bersumber daripada Tuhan. Siapakah diri kita ini? Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu selanjutnya, bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Yang pertama di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan begini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ciri orang yang rendah hati yang pertama, dia mengenal pribadi Tuhan dan memuliakan namanya. Seluruh aspek kehidupan dia ketika dia menyadari disitulah ada kehadiran Tuhan yang menguasai hidupnya. Maka seluruh apapun yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika berdoa dia menyadari bahwa terima kasih Tuhan buat segala berkat, buat segala apa yang aku alami, itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala segenap hidup kita, dengan segenap jiwa, dan kita menyenangkan Tuhan. Saudara, memaknai ayat ini kita bisa memahami bahwa hidup ini hanya bersumber dari Tuhan saja. Dan kita juga meyakini bahwa seluruh kegagalan ataupun keberhasilan kita itu juga atas perkenanan Tuhan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita yang kita jalanin, yakinilah bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Dan tempatkanlah diri kita bukan pada posisi yang utama, tetapi bila Kristus menempatkan posisi yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita harus sadari saingan Tuhan adalah mamon. Tetapi buat saya, saingan Kristus tidak hanya mamon. Saingan Kristus yang kedua selain mamon adalah diri kita sendiri. Manusia yang berusaha merebut kemuliaan Tuhan. Manusia yang mulai sombong. Bapak Ibu, kesombongan sekali lagi dari tadi kita dengar ada dua tokoh. Kesombongan akan mendatangkan kehancuran. Hati-hati dengan kesombongan. Tuhan membenci kesombongan atau ketinggian hati kita. Dan berikutnya, mari kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, menyadari itu sangat penting supaya kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita hanya Tuhan yang perlu kita tinggikan dan kita semakin rendah di hadapannya. Dan ciri yang kedua yaitu di dalam Filipi 2 ayat 2 dan 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Poin yang kedua, bagaimana ciri orang yang rendah hati? Yang kedua adalah miliki sikap peduli yang didasari atas kerelaan. Dalam seluruh kehidupan kita, kita siap berkorban dan melayani. Dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Lakukan itu dengan segala kerelaan, tanpa ada motif apapun juga yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Dan kita siap juga untuk tidak menjadi prioritas. Biarkan orang lain mungkin yang mendapat sanjungan. Kalaupun toh kita tidak dipuji, bila Tuhan sendiri yang sudah memperhitungkannya. Yang berikutnya di dalam ayat ini kita juga memiliki makna, memiliki rasa empati dan tidak egois. Kembali kita belajar kepada pelayanan Yesus. Dimanapun Yesus berada, di situ Yesus selalu menjadi jawaban bagi semua orang. Bapak Ibu sekalian, itu biarlah menjadi kerinduan kita. Kalau kita hidup dalam kerendahan hati, orang lain akan disenangkan, orang lain akan merasa tenang, orang akan merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Dan kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 43, 43 maaf, nanti bisa
berat dibaca saja, tapi saya akan kutip di dalam 2 Samuel 19 ayat 33. Di situ Raja Daud berkata, "Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Bapak Ibu, tokoh Barsilai kurang populer kalau di dalam Alkitab karena hanya satu kejadian dan itu tertulis di dalam kitab Samuel. Tetapi kita tahu kalau tidak karena pelayanan kerendahan hati yang dilakukan oleh Barsilai, mungkin Daud sudah tidak bisa menjadi raja. Bapak Ibu, jadi ceritanya begini, secara sekilas saya ceritakan. Ketika Absalom memberontak, maka kita tahu Daud mengungsi bersama dengan pengikut-pengikutnya. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, yang memelihara Daud beserta rombongannya, yaitu orang kaya yang berusia 80 tahun, itu yang bernama Barsilai, itu yang mencukupi seluruh kebutuhan Daud bersama pengikut-pengikutnya. Singkat cerita kita tahu bahwa Absalom akhirnya meninggal dan Daud harus kembali ke Yerusalem untuk masuk di dalam kerajaannya di Yerusalem. Dan Daud tidak lupa diri kepada orang yang senantiasa menolong pada saat dia hidup di dalam kesesakan. Sehingga ayat ini dia munculkan. Dia mengajak Barsilai untuk pindah ke Yerusalem. Karena Barsilai hidup di satu kota yang kecil pada saat Daud mengungsi. Dan jawaban Barsilai katakan, "Aku sudah tua, Tuan. Biarlah aku kembali ke kotaku, aku akan kembali dalam usaha, dan aku ingin meninggal di tanahku sendiri. Dan kalau boleh, kalau Tuhan ingin mengajak salah satu dari orangku, aku perkenalkan dengan orang yang namanya Kimham. Orang Kimham ini menurut saya mungkin bisa jadi bangsa Cina yang dia mungkin ada di daerah pada saat itu di Israel." Dengan pilihannya dari Barsilai, maka Daud menerima tawaran itu. Sehingga Kimham yang mendapat prioritas, Kimham yang mendapat hak istimewa untuk hidup di Yerusalem, di istana Daud. Dan Kimham waktu itu adalah seorang pembantu dari Barsilai. Dari sini kita bisa melihat bahwa sikap menolong Barsilai tanpa pamrih. Ada satu kesempatan yang luar biasa. Barsilai mungkin bisa diangkat menjadi seorang menteri atau orang dekatnya Daud dan dia bisa hidup di dalam keistimewaan yang luar biasa di dalam lingkungan raja. Tetapi tawaran itu dia tolak. Lebih baik dia kembali kepada hidupnya yang sederhana walaupun dia seorang yang kaya. Tapi dia sodorkan salah satu pembantunya bernama Kimham untuk menikmati itu. Bapak Ibu, sangat jarang bukan ketika orang menolong seperti Barsilai tetapi dia tidak membutuhkan balas budi atau timbal balik jasa yang harus dinikmatinya. Di dalam Filipi 2 ayat 6-9 dikatakan, "Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah saat sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Ayat ini adalah ayat kalau kita boleh simpulkan ketika Allah turun tahta. Allah turun tahta di dalam kerajaan kemahakuasaannya menjadi manusia yang sederhana untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Ini juga sebagai bukti kerendahan hati hakiki yang luar biasa dari pribadi Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mengingatkan kembali bahwa kerendahan hati ini juga bagian daripada karakter Allah yang harus kita teladani bersama-sama. Puji Tuhan. Dan poin yang kedua, sikap apakah yang harus kita teladani di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kedua yaitu tentang kesabaran. Di dalam Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan demikian, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Di ayat ini menggambarkan bahwa kesabaran juga merupakan harus yang kita lakukan. Kita ingat di dalam Galatia kesabaran juga merupakan bagian dari buah-buah roh. Yesus selalu menaburkan kesabaran. Ada banyak yang membuat harusnya Yesus marah. Ya kita tahu pada saat itu Yesus marah waktu di bait Allah. Tetapi selebihnya Yesus harus menelan yang namanya segala amarah itu diredam. Melihat perilaku murid-muridnya, melihat orang-orang yang membencinya. Dan semua situasi yang membuat Yesus harus marah, tetapi dia tidak lakukan. Yesus melakukan dengan
kesabaran dalam pelayanannya. Dan ini membuktikan bahwa kesabaran Tuhan itu sudah sempurna yang Dia lakukan bagi kita semua. Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang sabar? Mengapa kita harus menghidupi kata sabar? Karena sabar ini sebetulnya mudah diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Seiring dengan firman Tuhan kita akan pelajari makna arti kata sabar. Yang pertama, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang sabar? Karena yang pertama, Allah memperhitungkan orang-orang yang sabar. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 16 demikian firman Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kesabaran adalah teladan hidup dari Tuhan yang harus kita bagikan bagi semua orang. Kesabaran juga merupakan salah satu sifat pribadi Allah. Dan kesabaran menjadi dasar hidup untuk masuk di dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya Allah tidak memiliki kesabaran atau panjang sabar dalam sumber hidupnya. Mungkin kekekalan itu buat kita hanya merupakan impian. Tetapi kita tahu bahwa kasih Allah itu panjang sabar dengan luar biasa. Maka kita selalu mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu, seringkali kesabaran sirna mungkin di dalam keluarga kita. Seorang suami selalu marah-marah kepada istri atau istri marah kepada suami. Mari kita pelajari bersama. Bila kesabaran itu juga kita adopsi dimanapun kita berada. Baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Dan kita lakukan kesabaran itu. Karena bukan karena kita bisa atau mampu, tetapi karena kita meneladani karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui kesabaran kita juga dapat mengampuni bagi semua orang. Di dalam Kolose 3 ayat 13 demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan sangat sabar kepada kita, bahkan Dia memberikan sebuah pengampunan terus-menerus dalam kehidupan kita, maka itu pun harus kita bagikan kepada semua orang. Bukan orang-orang yang menyakiti hati kita, mungkin orang-orang yang seringkali mendesak membuat kita tidak nyaman. Kita bagikan itu, balas itu dengan kesabaran. Dan dengan kesabaran itu bisa menetralisir yang namanya sebuah amarah atau emosi. Dan kesabaran bisa kita bagikan sehingga ada pengampunan dan orang akan melihat, oh ternyata walaupun mereka menyakiti kita, tetapi kita berikan timbal baliknya kesabaran. Dan kesabaran itu merupakan karakter Kristus yang juga harus kita bagikan kepada semua orang. Sekali lagi saya katakan tidak mudah untuk berbagi kesabaran, melakukan kesabaran. Tetapi mari kalau kita menyadari ini bagian karakter Kristus dan Kristus yang sudah hidup dalam kehidupan kita, maka itu juga merupakan bagian penting kesabaran yang harus kita lakukan. Dan arti kesabaran juga kita menghargai semua orang yang kita temuin. Bapak Ibu, dengan seiring firman Tuhan hari ini, mari kesabaran itu bisa menembus semua dimensi kehidupan kita. Baik orang yang mengasihi kita, kita bagikan kesabaran. Baik orang yang menyakiti hidup kita, kita juga bagikan dalam kesabaran. Atau walaupun hidup kita dalam keadaan banyak tantangan, kita pun tetap sabar menghadapinya. Karena Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Saya teringat sedikit cerita tentang bagaimana Tuhan mengajarkan umat Israel ketika umat Israel akan merobohkan tembok Yeriko. Di situ ada pelatihan kesabaran yang dilakukan. Dalam 7 kali selama 6 hari, kemudian hari ke-7 mereka berkeliling 7 kali. Mereka harus hanya keliling dan meniup sangkakala dan bersorak-sorai pada hari terakhir. Dan tiba-tiba tembok Yeriko roboh. Saya yakin dalam 1 hari kalau itu kuasa Tuhan bisa dinyatakan dengan luar biasa, itu pun bisa mudah dilakukan. Tetapi Allah mendidik seluruh umat Israel kesabaran.
Pada saat mereka berjalan, mereka tidak boleh berbicara satu dengan yang lain. Yang mereka lakukan hanya bersorak-sorai memuji Tuhan. Artinya apa? Seringkali tanpa kita sadari, mulut kita ini mungkin banyak berkeluh kesah. Mulut kita mungkin seringkali mengumbar kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan sesama. Tetapi dengan dikunci dengan kata kesabaran, maka semuanya menjadi terbalik. Ada segala ucapan syukur tetap kita naikkan kepada Tuhan walaupun hidup kita ada banyak tantangan, ada banyak himpitan, ataupun ada kesabaran kita bagikan ke semua orang. Sehingga orang akan melihat bahwa karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ada 2 sikap yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kerendahan hati dan yang kedua kesabaran. Puji Tuhan. Saya tidak akan panjangkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sementara itu mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur atau misalnya teh bisa sebagai penggantinya, silakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila sikap kerendahan hati dan kesabaran itu menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kami. Dan bila kami melakukan ini karena kami percaya seluruh karakter Kristus itu yang menjadi target selama kami hidup di muka bumi ini. Bila kami menjadi saksi dimanapun Engkau berada melalui perbuatan kami, melalui karakter kami. Tuhan sekali lagi ampuni kami ketika kami seringkali dalam pengiringan kepada Tuhan hanya bicara tentang berkat materi, berkat kelimpahan, berkat kesehatan, berkat kekayaan. Hari ini kami diajar untuk bagaimana kami mengucap syukur karena berkat ilahi melalui karakter Kristus yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat teladan Kristus yang sudah sempurna dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami, sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, juga urapi seluruh jemaat Tuhan. Bila kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini, dan melalui perjamuan kudus ini ada pertumbuhan dalam rohani kami, sehingga hidup kami menjadi terus serupa dengan karakter Kristus, serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Sungguh terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Mari kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kiranya memberikan pengurapan yang baru bagi kami semua ketika kami akan melakukan perjamuan kudus. Dan bila perjamuan kudus ini memberikan kekuatan bagi rohani kami. Kami akan menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara angkat roti di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini melambangkan sebagai darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami sudah memperingati akan kematian Engkau di kayu salib. Kiranya hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami, hari menjadi hari yang luar biasa ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar, bila firman itu dapat kami lakukan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar sikap kerendahan hati dan kesabaran itu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagi kita yang ingin memberikan persembahan setelah selesai ibadah ini, baik persembahan umum maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui scan barcode yang tercantum di bawah ini, juga nomor rekening yang ada. Bapak Ibu bisa mentransfernya dan kiranya semua benih yang ditabur dilipat gandakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Pada akhirnya Tuhan kami berdoa kepada Engkau, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati buat Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya, berikan hikmat akal budi, kebijaksanaan, terutama di dalam mengendalikan dalam situasi COVID-19, ada penyebaran vaksin, bila semuanya juga bisa terbagi dengan rata, tidak ada gejolak-gejolak yang mungkin Tuhan membuat permasalahan. Juga buat pertumbuhan ekonomi, mari Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat tim gembala, mari Tuhan Kau berkat-Mu ada buat Julius, buat Pak Rupin dan Pak Swito, lindungi proteksi mereka di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, anak cucu mantunya semuanya Tuhan, dibuatnya berhasil. Dan bila melalui pengembalaan mereka semakin kami domba-domba lebih dekat kepada Engkau dan mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu berdoa khusus bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau menilik di tempat maha tinggi kalau mereka mengikuti ibadah ini dalam kondisi mungkin kekurangan, ada masalah, bahkan sakit penyakit, konflik keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pemulihan, terobosan, dan Engkau bangkitkan semua semangat mereka dalam pekerjaan, sehingga berkat Tuhan dicurahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila mereka mengalami damai sukacita, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita hari ini. Semoga kita semua diberkati. Jumpa kembali minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.